Siapa sih nggak mau kan Iya. bermain game aja kita mendapatkan uang gitu kan. Saya mencoba untuk bermain judi online. Kalau uang habis, bisa loh pakai pinjaman online. Pencarian save slot itu ternyata sama dengan tren pencarian pinjaman online. Welcome to Bebas Bicara. Bang Angga, hari ini kita kedatangan tamu agak berbeda kali ini. Analis ya? Analis, ya kan? Kita kedatangan tamu Mas Huda, Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies atau CELIOS. Selamat datang Mas Huda. Iya, terima kasih. Selamat datang Mas sudah Huda. mengundang juga. Kita main ekonomi nih sekarang. Dan digital, beserta tantangan dan ancamannya. Ancaman. Ya, apa nih ancamannya, Bang? Kita langsung aja tanyain. Ancamannya itu seputar judi online. Iya. Menurut Mas Huda nih langsung aja nih, Mas Huda. Ini judi online tuh udah jadi momok buat Indonesia, bahkan dunia. Ya, potensi hilangnya anggaran pemerintah, pendapatan itu hampir tiap tahunnya itu menyentuh 1.000 triliun. Terakhir itu 900 triliun ya. Dan menyebabkan berbagai macam penyakit masyarakat. Nah, kenapa fenomena ini dari kacamata analis ekonomi digital itu semakin mudah dan merusak bangsa kita? Ya, yang pertama seperti ini, Mas. Kita melihat ketika judi online itu kan sangat masif sekali pertumbuhannya ketika kita memasuki COVID-19. Pada masa itu memang kita lihat untuk judi online itu sangat tinggi sekali pertumbuhannya. Pertumbuhan dalam hal transaksi ya. Nah, ini kita melihat memang faktornya apa sih gitu kan. Kita tarik lagi faktornya ke tahun 2020. Memang pada saat itu ketika COVID, kita mengalami penurunan pendapatan yang cukup masif. Jadi kita mungkin juga ada juga yang mengalami penurunan pendapatan gitu kan. Kita nggak boleh bekerja di pabrik atau di kantor. Kita nggak boleh beraktivitas di pasar dan sebagainya. Kemudian ini juga dibarengi dengan fenomena teknologi yang semakin masif. Orang itu semakin menggunakan handphone semakin sering ketika COVID-19. Makanya kan ekonomi digital pada saat itu kan memang sangat terakselerasi ya, termasuk judi online sebenarnya. Nah, ketika masyarakat itu kekurangan pendapatan, terus kemudian ada mereka juga masih butuh loh, kebutuhannya masih ada yang harus dibeli gitu kan. Terus kemudian mereka melihat apa sih yang memang bisa mendatangkan pendapatan secara mudah. Masuklah itu barang. Iya. Gitu. Masuklah itu barang. Masuklah itu barang. Nah, ditambah lagi ketika itu kan pada zaman COVID-19 orang menonton YouTube dan sebagainya, itu saya lihat di historis di video-video ya yang ada di YouTube, ada di Twitter, Instagram dan sebagainya. Sekarang X ya Twitter ya. Nah, banyak sekali ternyata yang dia mengiklankan judi online, termasuk konten kreator yang ada di YouTube. Tuh, mereka masuk dari situ. Nah, akhirnya masyarakat karena dia terpapar informasi mengenai judi online dengan kebutuhan yang semakin ada ya, semakin meningkat gitu kan. Juga kalaupun nggak meningkat, adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, pendapatan mereka berkurang. Ya, akhirnya mereka mencoba untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Makanya mereka akhirnya judi online tuh. Itu kalau kita lihat tren pencarian Zeus slot ya. Zeus slot itu kan dulu kan terkenal kan. Zeus itu petir yang dia Dewa Zeus ya. Dewa Zeus gitu kan. Nah, itu dia meningkat pencariannya awal tahun 2020 hingga tahun 2023. Memang pencarian kata Zeus itu sangat meningkat kalau kita nyari di Google Analytics ya. Tapi ya, silakan. Iya, Bang Angga. Gue pengen nanya gini, Mas Huda. Kan nggak mungkin ini secara tiba-tiba semua ini kan. Maksudnya gini, apa kok bisa ini barang dari luar kok bisa masuk dan kayaknya lancar-lancar aja gitu. Ini ada yang apa istilahnya? Ada yang salah sepertinya. Ada yang salah gitu kan. Dari sistem kita. Apa ini yang salah ini, Bang? Menurut Mas Huda gitu. Yang salah sebenarnya adalah kita tidak bisa membendung informasi. Jadi gini, orang kan ketika kita mengalami penurunan pendapatan, kebutuhan kita tetap ada, bahkan meningkat,
secara natural, secara alamiah, pasti masyarakatnya akan mencari sumber pendapatan alternatif. Dulu kalau kita lihat banyak yang menjadi content creator di Instagram, di TikTok dan sebagainya, mereka mendulang keuntungan. Nah, ada juga mereka yang memang bermain untuk judi online gitu. Mereka ya berharap untuk mendatangkan keuntungan, walaupun mereka harus melawan sistem gitu kan. Nah, mereka ini ketika mencari dan sebagainya, mereka melihat di YouTube, di Instagram, di Twitter, X ataupun Facebook dan sebagainya, mereka menemukan ya ini loh ada permainan yang cuman hanya sentuh HP saja itu bisa mendatangkan uang gitu kan. Bahkan kalau kita lihat iklan-iklannya sangat fantastis sekali, dengan hanya 10.000 bisa mendapatkan 1 juta dan sebagainya. Itu sangat sangat tergiur gitu kan. Pasti masyarakat pada saat itu mereka juga kebutuhannya meningkat, pendapatannya berkurang gitu kan. Nah, akhirnya mereka tergiur, mereka masuk di situ. Artinya adalah ketika ya COVID-19, informasi mengenai judi online itu tidak tersaring gitu. Orang dengan bebas mengiklankan judi online dan sebagainya. Bahkan artis, influencer, content creator itu bebas mengiklankan judi online di platform mereka. Ini yang saya sayangkan sebenarnya ketika memang di awal-awal itu harusnya sudah dicegah informasi-informasi ini, tapi ya mereka ikut masih bisa untuk mengiklankan, termasuk ke beberapa investasi bodong gitu kan. Dulu kan ada robot trading, binary option dan sebagainya, yang itu adalah investasi yang bodong gitu kan, penipuan dan sebagainya. Makanya ketika itu banyak orang kaya baru gitu kan, crazy rich baru kan, dari Medan, dari Bandung gitu kan, dari Surabaya. Itu fenomena crazy rich itu muncul dari situ. Dan ini memang salah satunya ditenggarai sama tadi informasi-informasi yang keliru di masyarakat yang diserap oleh masyarakat tanpa ada filter dari pemerintah. Nah, kemudian Mas Huda, kalau kita bicara tadi masyarakat disuguhkan informasi yang begitu masif tanpa adanya filter gitu. Kemudian peran pemerintah ini seharusnya seperti apa, Mas Huda? Ketika fenomena itu terjadi dan sekarang kan kita udah lihat juga dampaknya kan, konflik sosial juga mulai muncul, kemudian juga kompleks lah permasalahan-permasalahan sosial. Bahkan ternyata angka yang masyarakat kita yang bermain judi online itu ternyata hampir mencapai 600 triliun per Maret 2024 ini gitu kan. Nah, ini kan melampaui angka-angka yang jadi proyek strategis nasional pemerintah. Ya kan? Jauh, bahkan hampir 3 kali lipat ya. Proyek strategis pemerintah kurang lebih 221 triliun. Nah, ini gimana peran pemerintah seharusnya, Mas Huda? Ya, yang pertama seperti ini, Mas. Kita harus ketahui pertama adalah literasi digital masyarakat itu masih rendah. Kita masih banyak lah, kalau kita lihat dari digital ranking dan sebagainya, kita ini untuk masalah knowledge, ya knowledge digital, kita ada di peringkat 60 dari 64 negara yang disurvei. Artinya kita masih tergolong yang buncit. Masalah knowledge-nya. Masalah pendidikan, kita masih 64 dari 64 negara yang disurvei alias paling buncit. Artinya memang literasi digital kita masih rendah. Nah, benang merahnya adalah literasi kita digital rendah, yang artinya masyarakat ini tidak bisa menyaring informasi yang dia mana yang baik, mana yang memang benar dan sebagainya. Masyarakat kita nggak bisa menyaring hal itu. Masyarakat kita hanya disuguhkan flexing harta. Orang ini bisa mendapatkan kekayaan dengan mudah. Kaya itu dari muda. Mereka bisa membeli mobil mewah hanya dalam semalam. Kesukaan baginya menyampai dan sebagainya. Itu yang mereka tonton. Karena memang masyarakat Indonesia suka tontonan yang seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya informasi mengenai judi online itu masuk ke masyarakat, termasuk investasi bodong dan sebagainya. Nah, ini yang saya lihat akhirnya membuat ya, masyarakat ya mengkonsumsi itu mentah-mentah judi online itu. Nah, harusnya pemerintah kan ya membentengi lah sebenarnya, membentengi masyarakat. Kalau kita lihat sebenarnya COVID ini menjadi salah satu ya pembuka mata kita betapa rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia. Kita ketahui lah dari guru pun yang sebenarnya dia harusnya melek teknologi ya, itu ternyata nggak bisa loh menggunakan Zoom meeting, menggunakan
Google Meet dan sebagainya gitu. Mereka masih kagok untuk menerapkan hal-hal yang berbau dengan teknologi. Ya, apalagi masyarakat yang ada di desa, masyarakat yang dia hanya berjualan dan sebagainya. Nah, inilah yang saya sebutkan dari situ. Nah, lantas peran pemerintah ini berarti tidak ada harusnya integrasi sebenarnya, integrasi antara kehidupan di sekolah dengan dia ICT pada masa-masa awal sebelum COVID-19. Nah, sebenarnya kita punya ada program nasional yang dia mengintegrasikan ICT dengan pendidikan. Tapi tahun 2018 untuk jumlah SMP dan SMA yang dia terintegrasi dengan ICT itu hanya sekitar 39%. SD itu lebih rendah lagi. Artinya memang kita tidak terbekali dengan pengetahuan digital yang baik gitu. Ya, artinya ketika mereka berhadapan dengan digital gitu kan, dengan dunia yang seperti digital dan sebagainya, mereka menonton iklan dan sebagainya, mereka tidak bisa menyaring informasi yang baik dan benar gitu. Akhirnya semua informasi dimasukkan sama oleh masyarakat gitu kan. Nah, akhirnya ini yang seharusnya perannya pemerintah di situ. Kalau itu kan upaya preventif mungkin ya, sudah ya. Ketika ini semua sudah terjadi dan dari Kominfo juga mungkin sudah melakukan upaya-upaya pemberantasan judi online begitu kan. Nah, Mas Huda melihat ini seperti apa? Apakah ini efektif? Pertama itu ya. Kemudian langkah lanjutannya setelah pemberantasan ini seharusnya apa lagi gitu. Yang saya lihat ya, ini sebenarnya langkah pemerintah untuk memblokir rekening itu sudah benar. Memblokir rekening ya, karena kalau kita lihat PPATK itu 2023 untuk transaksi yang berputar di judi online sekitar 327 triliun. Dan ada orang DPR katanya anggota kan itu tercermin di situ PPATK. Ya mungkin mereka lagi nganggur aja. Jadi kayak kadang mungkin bukan orang yang butuh pekerjaan, yang sudah punya pekerjaan, yang udah nyaman juga main slot juga main slot juga. Akunya Candy Crush. Akunya Candy Crush. Tapi ternyata dia main judi slot juga gitu. Tapi yang sebenarnya yang saya khawatirkan itu adalah mereka-mereka yang jualan, Mas, jualan martabak di pinggir jalan, jualan makanan di pinggir jalan, itu tuh mereka sembari menunggu pelanggan, mereka main judi slot. Driver ojek online. Itu banyak sekali yang dia memang dia sembari menunggu orderan, mereka ngumpul main judi slot dan sebagainya. Artinya mereka kan ekonomi rentan ya. Ekonomi rentan. Malah menggunakan uangnya itu untuk slot. Iya, untuk judi online. Karena tadi mereka merasa butuh pendapatan yang lebih, tambahan pendapatan yang lebih itu yang mereka untuk ya tadi kebutuhan dan sebagainya, dan mereka merasa dengan bermain saja mereka bisa mendapatkan uang. Siapa sih nggak mau kan kalau bermain game aja kita mendapatkan uang gitu kan. Mas Huda, Mas Asy, ada studi menarik dari jurnal studi judi itu tahun 2012. Itu penulisnya itu Griffith. Itu menyebut bahwa judi online ini lebih canggih, ya, sistematis dan lebih cepat disukai oleh masyarakat karena dia punya beberapa hal yang disukai masyarakat. Satu, anonim. Jadi orang yang main judi online itu sulit diketahui siapa. Kalau judi konvensional kan ketahuan siapa yang main. Dan yang kedua ada akses, ya. Dan yang ketiga transaksinya itu cepat. Nah, ini tiga hal ini yang kata Griffith ini yang kemudian kenapa judi online ini itu masif ya, memancing masyarakat untuk lebih-lebih lagi. Padahal kita kan sudah kenal judi konvensional, ada Pakong, ya kan, kemudian ada Singapura, ya, terus ada judi-judi kartu dan lain sebagainya. Ya, ini judi online ini kalau mau agak jauh dikit Las Vegas kan gitu. Ya, Las Vegas ya kan, itu kan ya kita kenal hal-hal itulah judi konvensional. Tapi judi online ini merebak dengan sangat cepat. Studi ini menyatakan itu. Nah, dari pandangan dan kacamata Mas Huda, apakah ada lagi yang kemudian membuat judi online ini lebih kuat di masyarakat atau gimana?
Ya, tadi benar ya, itu kan secara teknis kan. Secara teknis memang judi online itu dibuat lebih sederhana gitu kan. Mudah diakses dan sebagainya. Tadi ada faktor teknologi juga gitu kan. Yeah. Kerja gampang, kemudian anonimitas itu yang cukup tinggi dan sebagainya. Terus kemudian saya rasa faktor-faktor lainnya tadi faktor struktural sebenarnya. Ya. Faktor struktural yang banyak nggak dibahas gitu kan. Bahwa masyarakat yang rentan miskin ini banyak loh yang dia main judi online itu. Habit juga bisa. Habit itu juga bisa saja tuh habit, tapi kan sebenarnya kan judi konvensional kan di Indonesia kan dilarang ya. Artinya memang mereka ya mungkin bermainnya dulu seperti kalau dulu kan ada game Texas Hold'em Poker misalkan, yang itu pakai chip dan sebagainya gitu kan. Apakah itu termasuk perjudian dan sebagainya? Itu kan masih harus dipelajari terlebih dahulu gitu kan. Jadi memang kalau saya rasa sih sebenarnya kemudahan itu yang jadi faktor utamanya, dan strukturalnya itu faktor struktural bahwa mereka butuh tambahan pendapatan, Mas. Kita melihatlah misalkan di kota Serang, Serang ataupun kota-kota kecil lainnya gitu kan. Mereka tidak ada hiburan lainnya. Orang itu ketika COVID ya mereka nonton video dan sebagainya. Pun ketika sudah COVID nggak ada hiburan lainnya, mereka mau apain gitu kan. Ya kan? Tapi menarik kalau soal bahas kota, ada saya baca di berita itu ternyata yang paling tinggi angka judi online itu Jawa Timur. Kalau dari sisi pandangan Mas Huda itu kenapa Jawa Timur tuh dianggap sebagai salah satu yang tinggi ya? Apakah memang zona merah lah? Iya, zona merah. Apakah memang, saya kurang tahu juga apakah memang karakter di sana atau seperti apa gitu? Ya, kalau kita mungkin nggak ngomongin rasnya ya, tapi kita ngomongin mengenai Jawa Timur kan juga termasuk salah satu yang memang pengembangan teknologi cukup cepat gitu kan. Mereka akses internet juga banyak gitu kan, Surabaya dan sebagainya. Terus kemudian kita melihat juga di situ kan memang ya kalau penduduknya kan juga besar kan. Saya nggak tahu apakah memang itu dari probabilitas persentase penduduknya atau jumlahnya gitu. Saya nggak tahu datanya, saya nggak tahu. Nggak. Tapi yang jelas itu adalah faktor teknologi di situ, kemudian ada faktor struktural juga di situ. Jawa Timur masih banyak kok masyarakat yang memang masih tergolong menengah ke bawah dan sebagainya. Kita melihat lah di situ ada kalau kita lihat teknologi Jawa Timur juga masif juga gitu kan. Dan memang kalau kita lihat ya banyak sebenarnya Mas yang kalau kita lihat dari sisi mungkin dari sisi provinsi itu kan yang mereka Jawa Barat juga kalau salah itu masuk banyak juga, dan itu berhubungan dengan pinjaman online kan. Nah, ini yang saya lihat sebenarnya akses teknologi itu yang bermain. Nah, menarik juga nih Mas Arsi. Judi online beririsan dengan pinjol. Karena kan itu beririsan. Itu gimana, menarik? Ada ceritanya tuh. Jadi saya tahun 2023, tahun 2023 ya, 2000 tengah. Itu mau mengadakan diskusi mengenai pinjaman online dan faktor keamanan finansial. Nah, saya pada saat itu mau mengambil angel, ini keamanan finansial dari sisi judi online seperti apa gitu. Saya mau kaitkan dengan pinjaman online-nya itu. Nah, saya mencoba untuk bermain judi online. Bermain judi online itu ya selama beberapa hari lah untuk bisa mengetahui prosesnya seperti apa, bisnisnya seperti apa, top up-nya kemana dan sebagainya. Nah, saya masuk dalam komunitas itu. Setiap hari ditawari untuk bermain judi online sama marketing. Ada marketing yang berjalan di situ. Ketika uang saya nggak mau bermain lagi karena uang saya habis, mereka langsung menawarkan. Kalau uang habis bisa loh pakai pinjaman online. Anda cukup foto KTP saja, nanti langsung kita tukarkan dalam bentuk koin. Jadi mereka menawarkan untuk pinjaman online gitu ya? Iya. Ketika kita bilang saya nggak mau lagi, uang saya habis gitu. Makanya mereka terjerat di situ. Oke, jadi lingkaran setan dong ini semua ya? Lingkaran setan, dan itu kebanyakan yang ilegal. Pinjaman online yang ilegal. Nah, karena kan nggak ada sistem yang filtering juga gitu kan. Kita mau buat apa nih gitu kan. Uangnya kita mau buat apa gitu kan. Ketika kita sudah cair uang dari pinjaman online. Nah, dan itu saya observasi lah gitu kan. Saya observasi selama 2 bulan, dan selama 2 bulan itu saya terus ditawari untuk bermain lagi dan sebagainya.
itu selama 2 bulan dengan akun yang berbeda-beda ya pastinya, dan memang menawarkan ya tadi ya ini mohon maaf aja ya, wanita-wanita yang memang ya cantik-cantik dan sebagainya gitu sebagai pemikat, walaupun saya tahu itu pasti bukan mereka gitu. Bot lah ya itu ya bot gitu. Nah, yang jadi persoalan adalah saya juga melihat datanya, data pencarian SEO slot itu ternyata sama dengan tren pencarian pinjaman online. Jadi dua-duanya itu top of mind, Mas. Top of mind. Jadi mereka ketika pencarian itu kan jadi lihat ya grafiknya dari hari ke hari gitu kan. Nah, itu ternyata dari tahun 2020 sampai tahun 2023 ketika saya melakukan penelitian tersebut memang ada pola yang sama. Mereka sama-sama naik untuk kata pencariannya. Artinya adalah ini bisa saya simpulkan ya pencarian minat orang bermain judi online juga tumbuh dengan seiring dengan minatnya pinjaman online. Gitu. Ini yang artinya wah ini ada hubungan dan sebagainya. Nah makanya memang tadi saya sempat tadi saya kembali lagi ke itu, maka saya sebenarnya yang paling berharap adalah dari industri keuangan. Di mana industri keuangan itu kan mereka kan tidak bisa top up selain dari industri keuangan. Yes, betul. Keuangan bank maupun non bank sebenarnya. Ada dompet digital dan sebagainya gitu kan. Nah, ketika itu aksesnya dipotong dan sebagainya, itu tidak bisa lagi mereka top up dan sebagainya karena top up ke Indomaret, Alfamart pun nggak bisa gitu. Tapi kalau mau diputus begitu kan itu menguntungkan buat institusi keuangan. Sekali top up dia ada kena cas admin 10.000 orang berapa? Nah, itu yang kita dorong sebenarnya. Jadi ada di OJK kita sudah sampaikan juga dan memang mereka fokus untuk dan industri perbankan itu juga nggak boleh mengambil dari transaksi seperti itu walaupun mereka nggak tutup mata kan sebenarnya kan mereka kan. Nah, yang kita dorong itu juga adalah akses informasi Mas sebenarnya. Akses informasi itu masih sekarang tuh masih ada loh sebenarnya. Saya beberapa kali mencari kata-kata slot dan sebagainya masih ada yang di Instagram, terus ada kemarin juga ada sempat ada judi bola yang di X ya atau Twitter yang sempat ramai dan sebagainya, dan saya rasa ini yang memang menjadikan ya kita masih cukup banyak gitu kan yang terjerat dari judi online Mas, selain masalah struktural tadi gitu. Artinya semua pihak ini harus berkolaborasi gitu ya Mas ya untuk melawan dan memberantas judi online. Kalau tadi kan ada di pihak keuangan, PPATK mungkin, kemudian juga dari perbankan, kemudian juga dari Kominfo misalnya untuk memblokir situs-situs, tapi juga ada peran dari masyarakat itu sendiri untuk membantu menggencarkan bagaimana tentang literasi digital itu bisa jalan baik kan gitu ya Mas? Iya, yang saya dorong sebenarnya dari literasi digital itu dari institusi pendidikan. Ya, kita sama-sama kemarin juga sempat ngobrol juga sama OJK dan sebagainya, kita dorong itu bahwa untuk literasi digital itu masuk dalam kurikulum dari SD sampai ke SMA. Karena masih banyak sebenarnya Mas, kita tuh SD kan diajarin cuman menabung, apa itu uang, sebagainya gitu kan. Nah, kita mendorong tuh mulai dari SD itu mulai masuk untuk investasi misalkan. Untuk nanti yang SMP untuk kredit misalkan. Apa sih manfaatnya, masih keuntungannya, apa asuransi gitu. Makanya kan asuransi kita kan masih rendah kan. Nah, gitu. Karena nggak ada literasi keuangan, literasi digital yang masuk di situ gitu. Nah, makanya ini yang kita dorong gitu. Literasi digital itu kan ya bisa dibilang ya apa sih keuntungan dari kita kan sekarang kan bahasanya kan coding dan sebagainya kan. Padahal kan nggak semuanya itu tertarik sama coding gitu kan. Yang dibahas kan coding nih harus masuk ke kurikulum dan sebagainya gitu kan. Tapi yang jelas adalah kita berikan bahwa ini loh informasi-informasi yang bisa tersedia di internet itu apa aja dan kamu harus bisa memilih dan memilah sumber informasi mana yang tepat, informasi mana yang harus kamu serap dan sebagainya. Sehingga ketika mereka menghadapi ya tadi kayak booming informasi digital, itu mereka nggak kagok. Yang saya lihat itu mereka kagok. Mereka cuma melihat IK apa DS gitu ya. Ini kan di sini kan. Itu mereka cuma pamer kekayaan dan itu yang mereka serap sebenarnya. Nah, makanya dari institusi pendidikan itu cukup penting. Selain tadi institusi dari perbankan yang saya lihat mereka harus menutup rekening gitu kan. Kemarin mereka udah cerita kalau misalkan dari judi online itu mereka menutupnya sekarang BNIK. Jadi NIK yang dia tersangkut dengan judi online itu semua rekeningnya diblokir. Semua rekeningnya.
Dan kita harap sebenarnya BI juga melakukan hal yang serupa. Yang kita dorong adalah sebenarnya akun dompet digital. Masih banyak sekali akun dompet digital yang dia jadi tempat top up untuk judi online. Dan itu uangnya langsung dikirim ke Kamboja, dikirim ke Laos, ke China, ke Filipina ya saya. Filipina juga sama. Dan di Filipina juga menjadi penyakit juga. Saya cerita sama orang Filipina sana, mereka juga mengalami hal yang serupa gitu. Terakhir itu Filipina itu ini loh, bahasanya itu mendowngrade paspor orang Indonesia yang ketahuan Jadi itu admin. ya jadi admin judi online di sana. Ya jadi nggak boleh masuk, dan kalaupun masuk mungkin dideportasi ya. Nah ini juga menarik bahwa Pak Prabowo ya statement di baru-baru ini itu dia ingin memberantas sampai ke tingkat akarnya. siapa otaknya. Katanya sudah tahu ya. Kita belum tahu sih kalau Pak Prabowo katanya udah tahu ya. Nah, dari sisi pemberantasan judi online, Mas Huda melihatnya bagaimana? Itu kan akan baik bagi para institusi keuangan atau seperti apa? Artinya kan jaminan pemerintah ini penting nih, bahwa ingin mengkondusifkan di tingkat nasional ya, yang itu bisa saja diambil peran juga oleh institusi keuangan. Ya, yang pertama seperti ini Mas, kita tahu lah bahwa PPATK itu kan bisa menelusuri aliran keuangan. Ya. Ketika bisa menelusuri aliran keuangan, artinya mereka bisa menelusuri dari hulu sampai ke hilirnya. Bahkan mereka tahu kok yang ini ke Kamboja berapa, ini ke berapa gitu. Mereka ada transaksinya semuanya gitu kan. Dan itu memang dipunyai oleh perbankan. Artinya perbankan ini kan juga harus aware dong terhadap hal ini dong gitu kan. Perbankan, dompet digital dan sebagainya. Nah, makanya tadi saya sampaikan ya mungkin bagi PPATK bisa loh mereka untuk menelusuri ini. Makanya kemarin ketika Bang Benny Bang Benny itu menyampaikan bahwa udah tahu nih kartunya siapa yang bermain di judi online. Memang pada saat itu mereka Pak Benny itu cerita mengenai TPPO-nya. Nah, tapi menerapkan ke judi online. Meskipun sudah diklarifikasi bahwa dia nggak tahu gitu kan. Tapi saya percaya sebenarnya. Ini Benny Kaharman ya? Benny yang BP2 TKI. Oh, BP2 TKI ya. Itu cerita kalau itu ya ada loh. Dan saya percaya kalau misalkan PPATK itu bisa menelusuri sampai ke akar masalahnya. Tinggal bagaimana nih pemerintah bisa berani nggak untuk ya karena ini uangnya miliaran Mas Bro. Bukan miliaran aja, triliunan. Ratusan triliun. Bayangin 327 triliun di tahun 2023. Uang yang berputar di situ. Dan satu lagi Mas, ini lawannya Dewa Zeus. Berat ini Mas. Cara dipetir dipetir kita. Semua gosong ini. Tapi kita ya terlepas dari itu memang kita melihat ini harusnya bisa loh diselesaikan ke sampai akarnya gitu kan. Tinggal bagaimana ini mau diungkap atau tidak. Dan gitu. Keberpihakan itu ya. Keberpihakan. Karena masalahnya sudah sangat kronis sekali gitu kan. Masalah sosial itu sangat kita temukan tuh. Dah inilah Mas. Kita dari berita-berita juga udah ada yang bunuh diri, membakar istrinya, menjual rumah dan sebagainya. Itu gara-gara judi online. Nah, itu yang kita rasa itu lebih mahal dibandingkan dengan ya harga itu lebih mahal, dan emang itu yang dibayarkan kan, yang harus dibayarkan oleh masyarakat akibat ulah bandar judi online ini gitu. Kita nggak bisa memungkiri lah bahwa aliran keuangan itu bisa ditelusurin sampai ujungnya sampai mana, ujungnya dari mana, ujungnya sampai mana, itu bisa semuanya gitu. Mas Huda bisa nggak, apakah sudah ada penelitian ya atau riset tentang misalkan kalau semuanya ini sistematis dimusnahkan judi online, kira-kira pendapatan yang tadinya masuk ke sana itu berapa buat Indonesia pendapatan dari yang positif ini nih? Ya. Gitu. Ada nggak kalkulasinya? Saya ada kalkulasinya, tapi saya mau buka contekan. Silakan. Karena data ya. Iya, karena data nih. Saya mau buka contekan dulu. Saya coba di mana ya? Saya itu kemarin hari Minggu tuh diundang sama salah satu kampus untuk bicara itu juga. Saya sudah mengolahnya untuk
untuk mengolah dampaknya berapa besar sih gitu kan. Atau nanti kita bisa tayangin juga ya kalau misalkan dikasih yang Mas Huda ya. Iya, boleh. Nah, ini Mas, kalau misalkan itu ada dampak judi online itu, dia untuk PDB ya, itu kan kita ngitungnya kan dari 327 triliun ya. PDB kita yang dia hilang gitu ya, kan artinya ketika 327 triliun itu digunakan untuk hal yang produktif ya, itu pasti akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi dong. Yes. Ya kan? Nah, pertumbuhan ekonomi yang hilang secara nominal itu sekitar 500 triliun. Ya. Pendapatan negara yang hilang itu sekitar belasan triliun, saya lupa angka pastinya. Nanti saya kirim ya ke Mas Angga ya. Itu 502 triliun untuk PDB-nya. Itu setara kalau kita lihat, kalau ini kan PDB kan sekarang kan 13 triliun ya, 10 triliun, 1.000 triliun itu 10%-nya kan 13 triliun. Berarti sekitar 3% lah itu yang hilang pertumbuhan ekonominya. Yang ketika itu digunakan untuk hal yang benar menimbulkan multiplier effect. Iya. Pendapatan pekerja yang hilang itu sekitar 100-an triliun. Dan itu yang saya rasa akhirnya membuat ekonomi kita jadi mendek gitu kan. Pertumbuhan ekonomi nggak begitu optimal. Karena uang yang tadinya kan misalkan uang dari penjual martabak misalkan, yang mereka 2 juta misalkan. Artinya kan mereka bisa aja mengekspansi usahanya, menambah bahan bakunya dan sebagainya daripada mereka bermain untuk jadi online. Dan uangnya pun langsung lari keluar kan gitu. Uangnya langsung lari keluar, nggak muter-muter di kita. Ya nggak tahu ya, tapi admin di luar mau kirim lagi balik ke Indonesia kita nggak tahu juga gitu. Tapi yang jelas itu nggak putar di Indonesia. Itu yang saya rasa kerugiannya sampai sebesar itu. Dan itu lihat dari ekonomi. Dari sosial itu lebih besar lagi. Tadi yang saya sampaikan, hilang nyawa dan sebagainya. Nah ini yang banyak sekali cerita mengenai divorce atau cerai lah ya. Itu di rumah tangga mereka karena judi online dan sebagainya. Anak membunuh orang tua dan sebagainya itu karena judi online. Dan itu lagi-lagi sangkut pautnya mereka judi online gitu kan, kalah dan sebagainya, mereka sudah hilang harta bendanya gitu kan, akhirnya mereka nggak kuat gantung diri dan sebagainya, atau mereka pinjam di pinjaman online yang ilegal gitu kan, terus mereka diteror setiap hari, akhirnya membuat surat wasiat mereka tidak kuat untuk teror untuk pinjaman online yang ilegal itu. Ini yang akhirnya dampak sosialnya besar banget. Yes. Anda makanya jauhi judi online gitu ya. Sebelum sengsara. Ya. Tapi kalau kita bicara lebih luas lagi, Mas Huda, saya mungkin menggunakan teori konspirasi ya. Tapi agak ini juga kalau menggunakan teori konspirasi karena di Amerika Serikat ya, di beberapa negara kaya juga, beberapa negara berkembang apalagi di Asia, ini kasusnya hampir sama, serupa ya. Cuman masalah gini, ada nggak sih aktor intelektual yang kemudian menusuk ke beberapa negara dengan meniupkan racun-racun judi online ini, dan itu secara negara ya, kita bisa nggak tuh untuk menindak mereka di dunia internasional kayak gitu? Ya, yang pertama seperti ini Mas, dengan mereka memahami karakteristik ya masyarakat Indonesia, artinya mereka melakukan riset sebenarnya. Mereka ilmiah juga ya? Dong melakukan riset, mereka apa sih yang disukai sama orang Indonesia gitu kan? Yang suka orang Indonesia kan flexing gitu kan. Terus kalau mereka incarnya memang cowok dan sebagainya, mereka menggunakan model-model content creator yang dia menampilkan kevulgaran gitu kan. Mereka menampilkan sisi-sisi pornografi dan sebagainya. Itu yang mereka masukin tuh, hijik tuh sebenarnya. Dan ini yang mereka pasti udah riset duluan gitu. Saya nggak percaya kalau mereka hanya masuk aja gitu. Tapi mereka pasti melakukan riset karena mereka sangat tepat sekali gitu kan. Mereka yang diincar kan ya tadi cowok gitu kan. Terus kemudian nggak bisa kita bilang mereka juga suka yang flexing gitu kan. Kita ini kan kalau masalah flexing kan nomor 1 kan, trending di YouTube dan sebagainya gitu kan.
atau FWP di TikTok dan sebagainya gitu kan, ada orang yang dia membeli Lamborghini tengah malam gitu kan, langsung datang gitu kan, itu kan kena flexing kan. Dan kita juga ada acaranya yang Crazy Rich Indonesia itu kan konten seperti itu kan yang disukai oleh masyarakat gitu kan, mereka masuknya ke situ. Nah, sama aja judi online tuh mereka antar aktor intelektualnya melakukan riset dulu Mas, dan saya rasa kan adiktif juga gitu kan. Mereka pasti akan melakukan ini adiktif dan sebagainya. Terus mereka ketika dia habis uangnya langsung ditawarin untuk pinjaman online gitu. Banyak tuh saya sampai sekarang tuh masih ini juga di DM-in di Instagram itu untuk marketing judi online itu, yang dia memang ceweknya tuh cantik gitu kan. Yang itu dari Korea, dari mana itu sebagainya, bahasa basi dan sebagainya, saya udah tahu itu titik marketing judi online aja gitu. Tapi Mas Huda, kita kan menuju generasi emas ya, 2045. Dengan gerakan yang sudah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya, kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo, tegas terhadap judi online karena untuk menuju generasi emas. Mas Huda optimis nggak bahwa kita ini akan mampu merangkak naik gitu, khususnya ketahanan ekonomi digital kita? Ya, bisa dibilang sangat optimis ketika Menteri Pendidikannya Pak Nadiem. Karena kan orangnya kan digital banget gitu. Dia punya taraf digital dan sebagainya. Nah, kita melihat harusnya nih Nadiem bisa menyelesaikan masalah ini gitu kan. Ada literasi digital di situ yang meningkat gitu kan. Tapi nyatanya kita masih banyak loh. Kemarin ya masalahnya kita sedikit perkembangannya gitu. Sangat lambat sekali integrasi ICT terhadap pendidikan kita. Yang harusnya Pak Nadiem ini sudah mendapatkan, ya udah tinggal dilurusin aja gitu. Ini malah dari awal gitu kan. Transformasi digital ya. Transformasi digital dan sebagainya. Nah, ini yang saya rasa harusnya sebenarnya kita cukup optimis. Satu, pertama, ada kementerian baru. Kemudian komunikasi dan digital. Ya, Mbak Mutia Fit kan. Tapi memang saya sayangkan adalah masih ada komunikasinya gitu. Padahal komunikasi itu kan dipegang sama Bang Hasan Nasbi. Di CEO ini. Ya, CEO-nya. Nah, sebenarnya kan yang ditunjukkan digitalnya dulu. Nah, tapi itu bagus lah. Ada concern lah ke situ. Nah, yang kedua sebenarnya kita berharap ke Pak Abdul Mukti ini yang mau terbuka untuk menerapkan digital ini sebagai salah masuk dalam kurikulum yang mereka buat gitu kan. Karena kan kemarin kan mau evaluasi kurikulum Merdeka Belajar ya. Yang kita harapkan ketika evaluasi, ketika membuat kurikulum baru, masuklah untuk integrasi digital dan sebagainya. Bukan cuma coding, tapi memberikan informasi mengenai manfaat, risiko dan sebagainya dari digitalisasi. Nah, dari situ sebenarnya saya berharap nih 5 tahun awal ini masih banyak nggak sih yang dia terjerat judi online, karena kalau PPATK kan bilang kan sudah ada berapa persen gitu yang pemain judi online tuh SD loh. Ngeri ya? SD, karena saking mudahnya gitu, saking mudahnya, makanya kita berharap nih Mbak Mutia itu bisa memotong akses itu gitu kan. Jangan sampai yang sekarang kita inilah dari iklan aja lah. Iklan tuh dia sudah ada iklan judi online dan sebagainya, yang itu harusnya dipotong sama masyarakat, sama pemerintah gitu kan. Pun kalau mereka VPN misalkan, VPN kan artinya kan orang kan sudah sadar bahwa mereka akan melakukan itu, ya kan. Artinya memang kita harus kuat untuk memotong gitu, dan provider itu juga harus bertanggung jawab loh. Provider kan yang berhak untuk memutuskan provider kan. Ya kan, provider itu juga harus bisa. Kita kan punya program internet sehat yang untuk pornografi kan, namanya Pak Tifatul ya. Sampai sekarang masih ada kan. Ada, kalau kita mau akses tertentu itu langsung diblok gitu kan. Nah, itu harusnya juga bisa seperti itu. Walaupun ya kita bilang masih bisa disediakan VPN, tapi VPN itu kan orang dengan sadar untuk melakukan judi online gitu kan. Nah, itu yang kita nggak mau kan, informasi ini jangan tersebar terus lah gitu. Kita kalau bisa potong ya potong ininya, potong generasinya gitu kan. Itu. Dan itu lagi kita harap sebenarnya ya tadi content creator, influencer, artis-artis yang dia dengan sadar dia mengiklankan judi online gitu kan. Mereka harusnya juga kena sanksi. Mas Huda, pertanyaan terakhir dari saya, apa pesan untuk kelompok ekonomi rentan ini supaya nggak main judi online? Yang pertama, ya
kita pasti harusnya berpikir logis. Berpikir logis bahwa tidak ada tambahan pendapatan secara instan. Kalau itu dia ada pendapatan secara instan, kita pasti itu adalah kebohongan ataupun pembodohan ataupun penipuan lah gitu. Scam. Nah, ini yang selalu kita tawarkan bahwa yang saya katakan bahwa kita tidak bisa menang melawan sistem komputerisasi. Judi online itu dia sudah tersistem oleh bandarnya. Bandar tidak mungkin dia akan mengalah. Bandar itu selalu mengambil keuntungan. Kalau kita lihat masyarakat mungkin di awal diberikan keuntungan 1 juta, 2 juta, tapi kerugian yang mereka dapatkan bisa berkali-kali lipat. Artinya secara jangka panjang mereka pasti akan kalah. Jangka menengah, jangka menengah dia bermain mungkin 1 kali dia menang, 2 kali sampai 10 kali dia akan kalah. Nah, itu yang kita tanamkan sebenarnya. Berpikirlah logis gitu, bahwa kita tidak mungkin menang melawan sistem. Yang kedua, judi ini kan masih dilarang ya. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Tapi sampai saat ini itu dilarang gitu kan, baik secara hukum maupun secara agama gitu. Nah, kalau secara hukum pasti ketika melakukan judi online itu melawan hukum gitu kan. Nah, ini yang saya rasa masyarakat juga harus paham bahwa uang yang mereka dapatkan, mereka miliki itu ilegal kalau dia bermain judi online. Nah, kalaupun mereka sudah punya uang dan sebagainya, bergunakanlah untuk hal yang bermanfaat, yang produktif dan sebagainya. Jangan sampai mereka ketipu dengan iming-iming uang tambahan pendapatan yang lebih besar. Karena itu semua saya rasa itu adalah scam dan sebagainya. Kalau saya satu aja. Akun judulnya masih ada apa udah hilang, Mas? udah saya nonaktifan itu karena kan buat penelitian kan, buat penelitian saja untuk mengetahui skemanya seperti apa. Gitu. Kalau kita nggak mencoba untuk itu, ini kan ekonomi bawah tanah kan. Ekonomi bawah tanah itu kan kalau kita nggak menyemplung ke bawah tanah, kita nggak akan tahu skema seperti apa dan sebagainya. Memang harus ada Bang orang yang rela berkorban untuk satu penelitian kan gitu. Ya nggak berkorban juga sih. Takutnya berkepanjangan. Baik, Mas Huda, terima kasih sudah hadir di sini. Teman-teman ya yang di luar sana, kita akan ketemu lagi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Salam bebas bicara.